Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Heti Rusmah di sini. Hari ini kita akan belajar tentang norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Apakah norma itu? Sebelum kita belajar lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Ibu ingin kalian dapat menjelaskan pengertian norma dengan benar. Kedua, Ibu ingin kalian dapat mengidentifikasi macam-macam norma yang berlaku di masyarakat dengan benar. Yang ketiga, Ibu ingin kalian dapat menyebutkan contoh norma dan aturan di masyarakat yang tidak tertulis dengan benar. Apakah norma itu? Norma adalah kaidah atau aturan-aturan yang ada di masyarakat yang mengatur kehidupan manusia dan mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ada 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat. Apa saja? Pertama, norma agama. Kedua, norma kesusilaan atau norma moral. Yang ketiga, norma kesopanan atau norma adat. Dan yang keempat adalah norma hukum. Sekarang kita masuk ke norma agama. Apa sih norma agama itu? Norma agama adalah sekumpulan tatanan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Contohnya, berbuat baik kepada sesama manusia, iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Hidup rukun dalam beragama di Indonesia terdiri dari atas 6 agama. Apa saja agama yang ada di Indonesia? Seperti yang kita tahu, agama di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, ditambah lagi yang keenam adalah agama Konghucu. Untuk itu kita harus saling menghormati agama dan kepercayaan masing-masing sesuai dengan norma-norma yang berlaku di agama dan kepercayaan yang kita anut. Berikutnya kita masuk ke norma hukum. Apa sih norma hukum itu? Norma hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang disusun oleh badan-badan resmi negara yang sifatnya memaksa sehingga harus ditaati oleh masyarakat. Berikut adalah contoh gambaran perilaku yang melanggar aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Ini ada gambar anak-anak yang sedang berbonceng 3 tanpa menggunakan alat pengaman yaitu helm. Yang kedua adalah berikut contoh perilaku yang baik. Contohnya menyeberang di zebra cross. Mengapa kita harus menyeberang di zebra cross? Agar kita aman dalam menyeberang dan kita dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya, kita masuk ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berhubungan dengan bisikan kalbu atau suara hati manusia. Contohnya, 1. Menghormati sesama manusia. 2. Saling toleransi. Dan yang ketiga,
menghargai orang lain tanpa melihat kedudukan atau keturunan orang. Nah, ini kita bisa lihat di contoh gambar berikut. Siapa yang di rumah yang suka bertengkar dengan kakak atau adiknya? Ketika salah satu ada yang langsung mau main pukul, ingat ya, kita tidak boleh berlaku seperti itu, karena perilaku itu tidak terpuji. Contoh yang baik seperti apa? Lihat di gambar selanjutnya. Ketika ada teman yang melakukan kesalahan, datang meminta maaf, kita harus memaafkan. Siapa yang suka maafkan temannya kalau ada yang salah? Selanjutnya kita ke norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang mengatur pergaulan hidup manusia di tengah keluarga dan masyarakat. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, tidak berlaku kasar, berbicara kotor dan sombong, dan tidak meludah di sembarang tempat. Bisa kita lihat di contoh gambar berikut. Siapa yang seperti ini? Ketika ada orang tua, atau guru, atau kakak, atau siapa saja yang lebih tua duduk, kita melewatinya, kita harus mengucapkan salam. Ingat ya, kita harus selalu sopan dengan selalu mengucapkan salam. Contoh selanjutnya adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kenapa? Karena jika ada orang kesusahan, kita harus saling tolong menolong. Contohnya di gambar berikut, ada orang yang sehat tapi tidak memberikan tempat duduk kepada orang yang sedang hamil, ibu yang sedang hamil, ataupun orang yang disabilitas atau yang lebih tua. Kita tidak menguraikan atau tidak peduli dengan tidak memberikan tempat duduk. Sikap seperti itu bisa dikatakan sikap yang berlaku kasar atau sombong. Demikian penjelasan dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Setelah kita mempelajari norma-norma yang berlaku di masyarakat, ada juga aturan-aturan yang berlaku di masyarakat. Apa sih aturan itu? Aturan adalah serangkaian ketentuan, petunjuk, patokan atau perintah yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan manusia sehari-harinya agar tidak melakukan sikap brutal, menang sendiri, dan lain-lain. Aturan ada dua macam, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Contoh aturan tertulis. 1. Berlakunya jam malam atau jam kunjungan tamu tidak boleh melebihi pukul 22. Jadi, kalau kalian ingin bertamu, jangan lewat dari jam 10 malam atau pukul 22 ya. Karena itu merupakan salah satu melanggar aturan yang tertulis di masyarakat. Yang kedua, wajib lapor untuk tamu yang menginap 1 kali 24 jam. Dan yang ketiga, warga dengan usia 17 tahun wajib memiliki KTP. Contoh tidak tertulis. 1. Menyapa tetangga ketika bertemu di jalan. 2. Menjenguk tetangga yang sakit. Dan yang ketiga, menjaga kerukunan sesama tetangga. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Jadi, dengan adanya norma dan aturan yang ada di masyarakat, kita dapat terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat pesan ibu ya,
Jangan lupa terapkan prokes dimanapun kita berada. Jangan lupa selalu gunakan masker saat berpergian dan menjaga jarak ketika di luar rumah. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.